Saya berbicara tentang carok di Bangkalan. Yang pertama yang berkembang di masyarakat itu akhirnya Madura menjadi terkenal ya. Setidaknya orang jadi sering berbicara tentang Madura di media sosial, walaupun dalam tanda kutip karena akibat ada carok itu. Kalau bagi saya ini bukan hal yang baik, karena sesuatu itu mestinya kalau terkenal itu harus terkenal dengan hal yang baik. Apalagi sekarang ada bahasa Angling Dharma Madura, karena carok nggak luka sama sekali, 2 lawan 4. Ini menjadi sangat buruk kalau kita anggap itu sebagai kebanggaan. Kenapa? Karena carok itu ditelaah dari hukum manapun, itu adalah pelanggaran syariat. Tidak bisa kita mengedepankan kepuasan kita berpikir, wah hebat 2 orang bisa ngalahin 4 orang, mati semua yang 4, yang 2 menang. Itu adalah persepsi yang berbasis hawa nafsu saja, bangga-banggaan gitu. Kebal, hebat. Persepsi atau anggapan itu tidak boleh di atas agama. Dalam agama, carok seperti itu menjadi sebuah pembunuhan artinya. Bagaimanapun itu masuk kepada tindakan membunuh yang dilarang oleh syariat. Kenapa? Karena tidak ada alasan syariat yang membolehkan membunuh yang terjadi pada waktu itu. Karena dalam syariat itu ketat. Nah, sehingga akan saya sampaikan satu pandangan bagaimana sih status pembunuhan seperti itu. Walaupun tidak boleh kita lalu menghukumi mereka adalah pasti masuk neraka atau bagaimana, karena berbeda ketika kita bicara teori dan ketika teori itu apakah relevan dengan seseorang. Ini kata kuncinya. Yang pertama yang sangat populer yang selalu kita dengar, al-qatil wal maktul finnar, status orang yang membunuh dan yang dibunuh kalau dalam perkelahian itu statusnya sama saja, sama-sama bersalah, sama-sama finnar. Mungkin ada yang protes, loh kalau yang bunuh kan terdolimi, kalau yang terbunuh kan terdolimi, sementara yang membunuh itu yang dolim kan, artinya yang dirugikan kan yang mati, sementara yang membunuh kan tidak dirugikan, dia kan hidup. Kok bisa sanksinya sama? Kalau ada yang bertanya begitu, itu sangat wajar. Bahkan sekelas para sahabat atau satu orang sahabat yang menceritakan hadis itu juga bertanya kepada Rasulullah. Artinya Rasulullah saja ketika menyampaikan teori itu, sahabat pun langsung ada pertanyaan. Artinya nggak langsung memahami. Ya mungkin karena secara basyariah kok kayak nggak masuk gitu. Yang bunuh dan yang dibunuh kok bisa sama gitu. Lalu Nabi menjelaskan. Nah, untuk lebih lengkapnya perhatikan ya, saya bacakan hadisnya karena ini mau bicara masalah ilmu. Dan catatannya adalah tidak boleh kita lalu menghantamkan hadis ini kepada siapapun karena ada kata kunci di sini yang tidak bisa kita tahu sehingga tidak berhak kita menghukumi seseorang. Kita hanya bicara sebuah hukum di mana kalau orang itu sesuai dengan hukum ini maka berarti masuk kepada hukum ini. Tetapi ketika ada pertanyaan apakah yang carok di sana sesuai dengan hukum ini, itu tidak ada yang bisa memastikan. Saya bacakan kata kuncinya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin anhu. Jadi ini bicara tentang hadis yang panjang. Lalu ada satu riwayat yang juga berasal darinya. Anhu itu siapa? Ai an Abi Bakroh. Berarti ini hadis riwayat Abu Bakroh. Qala Rasulullah SAW bersabda, "Idzal taqal muslimani," apabila bertemu 2 orang muslim, "bisayfaihima," dengan kedua pedangnya. Artinya ini orang mau berantem ya. Dan di sini tidak mesti satunya pakai pedang, satunya enggak. Pokoknya kedua ini udah sepakat mau berantem. Mau satunya pakai senjata, mau satunya tidak, enggak ada urusan. Jadi ini sudah 2 orang mau saling bunuh atau mau bertarung begitu ya. Kemudian di situ bitasniyah, pedangnya itu menggunakan tasniyah. Saifun kalau 2, saifani karena ini ejer, saifaini karena dimudhafkan maka nunnya dibuang, saifaihima dengan kedua pedang mereka. Ai, perhatikan, maksudnya adalah bukan harus bawa pedang, mau celurit, mau pedang, mau apa, nggak ada beda, mau pakai batu bata, mau apa. Karena maksudnya di sini, ai maksudnya adalah wa arada kullun, dan masing-masing itu berkeinginan. Jadi 2 belah pihak itu berkeinginan qatlal akhor, untuk membunuh yang lain. Artinya 2 orang ini bertemu untuk saling membunuh. Begitu ya. Bi ghairi haqqin, tanpa membunuh yang benar. Artinya membunuh yang benar itu yang mau dibunuh ini adalah orang yang tidak boleh dibunuh, sesama muslim atau orang kafir tapi dhimmi, bukan orang yang sudah boleh dibunuh. Atau ini adalah pembunuhan yang ilegal karena dalam Islam itu ada kisos lah atau ada apalah dan sebagainya ya. Artinya ini adalah murni orang mau saling membunuh dengan pembunuhan yang melanggar secara syariat ya. Wa fi riwayatin, tetapi ada juga di satu riwayat bisaifihima, menggunakan satu pedang. Artinya dengan pedang mereka berdua, artinya bahasanya itu saifun, bukan 2 pedang tapi 1 pedang ya.
Jadi kalau baca kitab itu rinci itu enak ya. Jadi kita tidak terlalu banyak bernarasi sendiri, tapi kita narasinya itu dikawal oleh kitabnya gitu. Jadi mau pakai narasi dua pedang, bisa faihima atau bisa fihima itu sama-sama benar karena hadisnya ada beda-beda riwayatnya. Dan semua sudah disatukan dengan masalah maksudnya adalah masing-masing ingin saling membunuh. Ya. Fakutila ahaduhuma atau fakotala ahaduhuma, maka kemudian membunuhlah salah satu dari yang dua orang tadi itu sahibahu kepada temannya. Ya jangan dibilang teman, ya musuh. Artinya kepada yang bertemu itu, yang dua orang itu salah satunya membunuh yang satunya. Ya. Maka hadis nabinya itu kelanjutannya falqatilu wal maktulu, maka yang membunuh wal maktulu dan juga yang terbunuh finnari, ada di dalam neraka. Kultu, maka bertanyalah aku. Berarti sahabat Abu Bakar ini yang mendengar dari Nabi itu bertanya. Ya kalau bahasa kita itu semacam agak enggak masuk ini, maka bertanya. Kultu. Wa fi riwayatin kila, dan di riwayat yang lain kila. Kila itu Nabi ditanya. Tidak disebut siapa yang bertanya. Tapi kalau yang riwayat satunya, kultu, aku yang bertanya. Berarti yang meriwayatkan hadis itu. Hadal qatilu, adapun ini yang membunuh, ai hukmuhu, maksudnya adalah hukumnya, ya, zahirun adalah jelas, li'annahu zalimun, karena dia zalim. Artinya ketika mendengarkan sabda Nabi yang membunuh itu masuk neraka, maka kata yang bertanya ini, kalau yang membunuh, ya ini jelas hukumnya, masuk akal gitu. Dia zalim, maka masuk neraka gitu. Fama balul maktuli, lalu kok bisa? Terus ada apa dengan yang terbunuh itu? Ya, ai sya'nuhu, ya. Maksudnya, lalu kenapa kok bisa keadaan yang membunuh itu seperti itu? Fa innahu mazlumun. Sementara dia itu adalah yang dizalimi. Artinya yang dipertanyakan fama balu itu bukan bagaimana keadaannya, karena keadaannya sudah jelas finar gitu. Tetapi maksudnya kok bisa dia begitu? Kok bisa masuk neraka juga? Jadi kalau kita juga bertanya, wajar, sahabat aja waktu itu bertanya begitu ya. Qala, maka Nabi SAW menjawab, innahu kana harison ala qatli sahibi. Innahu, sesungguhnya orang itu yang terbunuh itu, karena ada dia itu harison, berambisi, bernafsu, berkeinginan kuat ya. Benar-benar ingin ala qatli sahibihi, untuk membunuh yang itu yang masih hidup itu. Cuma sial saja, sialnya dia kebunuh duluan. Jadi dalam tekad dirinya itu sudah ada niatan ingin membunuh orang. Jadi itu yang dicatat. Dua orang bertemu sudah sama-sama bertekad, yang A ingin membunuh B, yang B ingin membunuh A. Maka siapapun yang hidup, siapapun yang mati, hukumnya sama. Kenapa? Karena sudah sama-sama membulatkan niat ingin membunuh. Kalau sudah bicara niat, kita tidak tahu isi hati orang. Orang saya mau bertarung, bisa jadi maksudnya nggak mau bunuh, cuman mau ngasih pelajaran lah, mau kasih luka sedikit atau apa, kan kita tidak tahu gitu ya. Maka berarti ini sudah bicara masalah niat. Apa saya omong kosong? Lanjutkan setelahnya. Di situ qala Ibnul Mulk, berkata Ibnul Mulk ya, fihi, di situ ada kejelasan annal hirsoh alal fi'li al-muharrami mimma yu'akhadu bihi. Di dalam hadis itu ada penjelasan atau ada hukum annal hirsoh, bahwasanya keinginan yang kuat, kebulatan tekad, keputusan yang matang, alal fi'li, untuk melakukan sebuah pekerjaan, al-muharrami, yang diharamkan, atau alal fi'li, untuk melakukan al-muharrami, sesuatu yang diharamkan ya. Ya terserah maknanya ya. Mimma, adalah dari ya, atau hal itu adalah sebagian dari. Jadi khobarnya inna ya. Apa itu? Yu'akhadu bihi, yang akan mendapatkan siksa dengannya ya. Jadi bahasa yu'akhadu itu akan dipertanggungjawabkan, artinya itu mendapatkan konsekuensi buruk. Jadi kalau ada orang berniat melakukan keburukan, kalau sudah tekad benar niatnya itu bulat benar, saya akan membunuh, saya akan berzina, saya akan mencuri, saya akan mabuk. Walaupun dia tidak kesampaian, kalau dia gagalnya itu bukan karena takut kepada Allah, itu ada penjelasan lainnya ya. Tapi dia gagal karena mungkin ketahuan orang, atau mungkin malah dia yang mati duluan, atau mau nyolong mungkin tidak berhasil membobol pintunya, itu sudah dia melakukan dosa. Jadi tidak nunggu pekerjaannya berhasil atau tidak, tapi kamu hatinya sudah membulatkan tekadnya itu. Cuman kebetulan nggak berhasil, maka itu sudah dianggap sebagai dosa. Mimma yu'akhadu bihi. Wa inna qasda kullin minhuma, dan sesungguhnya ya, mungkin kamu akan membaca wa in qasada ya bebas ya, bahwa sesungguhnya tujuan dari setiap orang di antara kedua itu, qasda kullin minhuma, karena ada tujuan itu, qatlal akhari, adalah membunuh yang lain. Artinya keduanya bertujuan untuk saling membunuh. La ad-daf'ah, bukan untuk menghindar atau membela an nafsihi, untuk dirinya ya. Jadi kalau dibaca wa inna qasda gitu ya. Jadi deskripsi hadis ini adalah ketika
Pertarungan itu memang tujuannya ingin saling membunuh. Si A ingin membunuh si B ingin membunuh si A. Sehingga kalau ada yang mati, ada yang hidup, apalagi mati semua atau hidup semua itu sudah sama-sama finnar. Karena dia sudah masuk kepada hukum ingin melakukan sesuatu, walaupun nggak kesampaian, tapi dia benar-benar ingin, maka itu sudah berdosa. Ya kalau yang membunuh sudah dia ingin dan dia kesampaian, artinya tidak kesampaiannya pun tetap dihukumi sebagai dosa. Finnar itu maksudnya kan berdosa ya. Jadi hadis itu bicara tentang orang yang niat keduanya itu sama. Tidak ada yang diantaranya itu niat membela diri. Misalnya begini gambarannya, kamu berantem, kamu ditantang, sini bertarung dengan saya, kalau berani ambil senjatanya, begitu. Niat saya bukan mau membunuh kamu, enggak, saya cuma ingin tahu ilmu kamu sebagus apa, kan bisa begitu. Saya hanya ingin tahu kamu itu sehebat apa sih. Karena niat membunuh itu lain. Saya ingin bunuh kamu gitu. Beda dengan ingin bertarung. Ya kalau setiap orang ingin bertarung lalu ingin membunuh, itu orang bertinju kan juga bisa mati. Tapi kan niatnya bukan mau membunuh, cuma mau bertarung. Sparring, MMA dan sebagainya gitu ya. Lalu ketika bertarung diserang perang itu sebetulnya yang diserang ini awalnya saya tidak mau membunuh kamu. Cuma saya angkat pedang saya ini untuk menghindarkan agar kamu nggak kena. Lalu tiba-tiba kamu terbunuh. Berarti menyelamatkan diri tujuannya itu. Ya. Ini tidak bisa dipastikan kepada siapapun. Apakah carok itu masuk kepada yang ini atau masuk kepada yang sudah sama-sama ingin membunuh? Ya wallahu a'lam. Kenapa? Karena itu masalah qasdun, ada di hati. Tidak perlu kita menghukumi orang. Saya hanya bicara ini kepada orang-orang yang berpikir untuk saling membunuh dengan orang lain. Anda menang atau kalah sama saja kalau niatnya memang sudah ingin membunuh. Begitu ya. Itu pesan ilmunya ya, begitu. Hatta sampai lau kana qasdu ahadihima. Ini masih diberi kemungkinan. Seandainya ada qasdu, maksud ahadihima, salah satu dari keduanya, ad-daf'ah adalah membela diri. Ya, ada dalam kurung itu. Jadi ditafsir lagi, seandainya dari dua orang itu ada yang di hatinya tidak pernah bermaksud membunuh, tapi dia diserang sehingga dia harus membela diri. Walaupun awalnya mungkin nantang. Ya, nantangnya kan nantang ngadu ilmu saja, nggak nantang membunuh misalnya ya. Tapi kok tiba-tiba diserang habis-habisan, ya dia nggak mau refleks membela, tiba-tiba musuhnya kena mati. Karena kalau dia tidak matiin musuhnya, dia yang mati. Sementara dia membunuh karena membela dirinya itu, bukan niatan awal. Itu sudah berbeda hukumnya. Maka di sini dijelaskan, walam yajid, dan dia tidak menemukan minhu dari membela diri itu badaan, apa bahasanya ya, langkah permulaan ya, illa biqatlihi, kecuali dengan membunuhnya. Artinya dia ini sedang terdesak. Awalnya mungkin memang yang salah, atau mungkin diserang. Kalau udah diserang lain ya, mungkin yang salah menyinggung atau apa. Kemudian cekcoknya kalau nggak terima sana ambil pedangnya, kita berantem gitu. Itu kan nggak mesti dalam hati niat membunuh. Itu kita tidak tahu persis niatnya. Ketika misalnya dia tidak ada niat membunuh, ngapain saya bunuh? Cuma saya mau kasih pelajaran saja. Kamu biar tahu saya ini bisa silat gitu loh, atau apa misalnya ya. Lalu dia datang. Musuhnya datang langsung perang menyerang, maka kita tidak menemukan langkah untuk membela diri kecuali dengan membunuh juga. Akhirnya preng ada kesempatan, karena kalau dibiarkan orang ini akan menghantam saya mungkin misalnya lari juga tidak bisa, maka mau tidak mau ya dibunuh. Itu berarti tujuan membunuhnya bukan tujuan awal, tetapi itu hanyalah karena tidak ada cara lain, begitu ya. Maka itu tidak sama hukumnya dengan yang sejak awal sudah ingin saling membunuh. Ya. Ini berarti berbeda kalau kemungkinan bisa selamat dengan lari. Kalau dia pikir ini kalau saya lari juga ditebas dari belakang, berarti harus dihentikan dia gitu. Artinya untuk menyelamatkan saya, itulah pentingnya niat dalam agama. Itulah pentingnya juga kita tidak bisa serampangan menghukumi orang, karena ada hal-hal yang ada di dalam hatinya yang kita tidak tahu. Saya sudah pernah ceritakan dulu, Rasulullah itu menegur ketika ada sahabat yang menebas pasukan lawan yang sudah bersyahadat. Walaupun kalau logika kita, dia bersyahadat itu ta'awudan saja, dia biar nggak dibunuh saja. Itu pola pikirnya sahabat yang menebas. Disalahkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena kamu tidak akan tahu isi hatinya itu apa. Kamu kok bisa yakin begitu? Kamu belah hatinya. Enggak ya, kalau nggak begitu berarti dihukumi secara dohir saja gitu loh. Nah, kalau mau dihukumi secara dohir seperti ini, ya dihukumi bagaimana? Orang kita juga tidak tahu. Kalau yang Rasulullah kan jelas itu. Dia bersyahadat ditebas keliru karena orang Islam. Kalau kan bisa jadi kalau hatinya itu niat saling membunuh, ya salah. Kalau satunya niatnya tidak saling membunuh, satunya cuma menyelamatkan diri, berarti tidak salah. Maka tidak perlu kita menghukumi orang ini. Gitu ya. Apakah masuk neraka atau enggak, berdosa atau tidak, ya tidak perlu kita menghukumi. Kita bicara tentang hukum saja. Apakah relevan dengan orang ini atau tidak, wallahu a'lam, begitu ya.
Kemudian fakotalahu, maka kemudian dia mau tidak mau yang membunuh. Jadi niatnya untuk menyelamatkan diri, tapi tidak menemukan pintu celah kecuali dengan membunuh orang tadi itu. Lalu dia ya terpaksa membunuhnya. Lam yu'akhad bih, maka dia tidak berdosa dengan itu. Jadi ada orang membunuh itu kalau terpaksa tidak ada cara lain untuk menyelamatkan diri, artinya cuma jalan satu-satunya untuk menyelamatkan hidupnya dia bunuh yang mau ngebunuh dia, ya mau nggak mau berarti itu tidak termasuk kepada yang berdosa. Likaunihi ma'dzunan, karena keadaan orang tadi itu yang niat menghindari itu ma'dzunan adalah diizinkan. Fihi, di dalam membunuh, syar'an, secara syariat. Artinya dia sudah masuk kepada membunuh yang boleh karena tidak ada cara lain. Dia mau dibunuh orang, kalau dia tidak membunuh yang mau membunuh dia, dia itu yang terbunuh. Artinya apa? Dia sebetulnya mau menyelamatkan diri. Menjadi membunuh itu bukan tujuan. Tujuannya menyelamatkan diri. Hanya karena nggak ada cara lain. Nah gitu ya. Dan ini berarti ada di posisi memang berantem. Berantemnya itu sebetulnya saya tidak mau bunuh. Tapi kamu kalau saya diem saja atau saya apa-apa, saya tetap malah kamu yang bunuh saya. Gitu. Bisa jadi ya. Tetapi kalau dua-duanya sudah saling niat membunuh, saya akan bunuh. Dan itu Allah yang tahu ya. Kita tidak akan tahu isi hati orang. Maka status dua-duanya finar itu syaratnya adalah harus dua-duanya itu benar-benar saling ingin membunuh. Kalau enggak maka lain hukumnya. Itu saja ya.